Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alian Hakim, mahasiswa Politeknik TEDC Bandung, jurusan Teknik Informatika. Baik, pada video kali ini kita akan mencoba berdiskusi dan mempraktikkan sebuah challenge yang bernama Troubleshooting Challenge. Yang mana challenge ini bagian dari CCNA yang diberikan oleh Cisco Network Academy. Dan pada video kali ini kita akan mencoba menggunakan aplikasi atau software yang bernama Cisco Packet Tracer. Baik, sebelum kita memulai mengkonfigurasi, pada video kali ini ada beberapa catatan yang perlu dipahami. Yang pertama itu tujuan. Jadi tujuan dari praktikum ini yaitu troubleshoot common issue atau memecahkan masalah yang mungkin akan lebih jelas pada saat praktikum. Yang selanjutnya yaitu skenario. Nah, jadi untuk skenario, ketika kita sudah mengupdate sebuah jaringan, terkadang ada beberapa device atau perangkat yang misconfiguration atau konfigurasi yang belum tepat. Jadi kita sebagai orang yang mengkonfigurasi harus memperbaiki konfigurasi yang belum tepat tersebut dan memverifikasi bahwa semua komputer atau personal komputer atau semua device dapat mengakses web server, dapat mengakses router, dan dapat mengakses sebuah switch. Sebagai tambahan, kita harus mengkonfigurasi agar semua device harus dapat mengakses atau minimal satu komputer dapat mengakses router menggunakan SSH. Jadi selain itu semua, kita harus memverifikasi sebuah koneksi antar IP, baik itu versi 4 atau versi 6. Seperti itu ya untuk skenario. Selanjutnya, nah, karena ini sudah ada konfigurasi default dari Cisco, jadi kita memerlukan sebuah akses untuk mengkonfigurasi sebuah router. Jadi ada pre-configure atau pra-konfigurasi untuk device router dan switch. Di antaranya itu ada 2 buah password dan sebuah akun SSH. Yang mana passwordnya itu ada enable, ada dua buah password, ada enable password dan console password, dan username admin 1 dengan password admin 1 PA55. Selanjutnya goals. Nah, jadi apa sih goals kita pada video kali ini? Jadi jika semua device sudah terkonfigurasi dengan baik, semua device harus bisa melakukan ping satu sama lain. Itu mungkin ya goals kita pada video kali ini. Nah, selanjutnya itu tabel addressing. Nah, karena kita akan mengerjakan sebuah challenge yang mana kita sudah ditentukan terlebih dahulu nih tabel addressing yang sudah tepat. Yang mana tabel addressing nanti ini akan terlihat pada praktikum itu mempresentasikan IP yang dibutuhkan untuk semua device, dan semua device harus sesuai dengan tabel addressing yang sudah diberikan, seperti IP address, IP default gateway, IP subnet, dan masih banyak lagi. Setelah semua sudah jelas ya, kita akan mulai praktik. Oke, let's go. Oke, yang pertama saya akan membuka terlebih dahulu file projectnya. Nah, berikut ya tabel addressing yang sebelumnya sudah saya singgung. Oke, yang pertama sekali kita akan coba memverifikasi IP address yang ada pada device IT. Kita klik saja device IT. Selanjutnya kita masuk ke menu IP configuration, atau kita juga bisa melalui command prompt. Kita bisa ketikkan ipconfig/all seperti ini. Jadi kita bisa melihat IP yang sudah terpasang pada device IT secara detail atau lengkap. Di sini kita bisa lihat ya ada IP address, subnet mask, default gateway, dan kita bisa juga melihat DNS server. Oke, untuk command prompt kita close saja. Sekarang kita buka menu IP configuration dan kita coba bandingkan dengan tabel addressing. Untuk device IT, di sini kita bisa lihat alamat IP address yang seharusnya yaitu 172.16.1.1 dengan prefix /26. Kita coba lihat yang IP device pada project kita yaitu di sini kita bisa melihat 192.168.1.1. Ini keliru ya. Seharusnya 172.16.1.1
1. Dan ini akan kita coba perbaiki. Sebelum kita perbaiki, kita coba verifikasi untuk subnet mask karena di sini menggunakan prefix /26 dalam artian itu harus titik 192. Dan ini sudah tepat ya. Untuk default gateway 172.16.1.62 dan kita coba bandingkan yang terpasang pada di device IT pada project kita itu berbeda. Dan ini DNS server, akan tetapi untuk DNS server tidak diberikan ketentuan pada tabel addressing, jadi kita biarkan saja. Oke, kita coba perbaiki untuk device IT. Untuk IP addressnya itu harus 172.16.1.1. Untuk default gateway, kita coba konfigurasi jadi 172.16.62. Oke, untuk device IT sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke device switch S1. Kita akan coba memverifikasi seperti device IT yang sebelumnya. Akan tetapi untuk melihat IP address pada switch S1 ini agak sedikit berbeda ya. Yang mana kita ditampilkan sebuah command line interface. Jadi kita melalui command line interface. Kita coba enter saja. Nah, di sini diminta password. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada praconfigure yang mana kita membutuhkan sebuah password untuk mengkonfigurasi router dan switch. Oke, kita coba lihat di sini sudah disediakan ya. Nah, di sini ada dua password. Yang pertama itu ada enable console. Maksud saya enable password. Kita cukup copy saja yang konsol ini, kita copy saja, kita paste di sini. Nah, selanjutnya di device switch S1 kita coba ketikkan show running config. Oke, untuk IP address pada switch S1 ini pada interface VLAN 1 yaitu pada tabel addressing 172.16.1.61 dengan prefix /26. Kita coba lihat IP address pada device switch S1 pada project kita yaitu 172.16.1.61. Ini sudah betul untuk IP address. Dan untuk subnet mask prefix /26 atau 255.255.192 ini juga sudah betul. Untuk IP default juga kita coba lihat 172.16.1.62 ini juga sudah betul. Kita close untuk device switch 1. Selanjutnya kita akan coba verifikasi untuk device marketing. Kita coba ke menu IP configuration. Kita coba bandingkan dengan tabel addressing. Pada tabel addressing untuk IP address device marketing yaitu 172.16.1.65 dengan prefix /26. Untuk IP address sudah betul /26. Ini juga sudah betul ya 1.192. Untuk IP default gateway 172.16.1.126 ini juga sudah betul. Untuk IP versi 6 IP addressnya yaitu 20.1.2db8.2cafe.21.2.22 dengan prefix /64 sudah betul. Untuk link lokal IP link lokal addressnya juga fe80.2.22 juga sudah betul. Untuk IP defaultnya juga fe80.2.21 juga sudah betul. Beralih ke device switch S2. Sama seperti sebelumnya, kita
masukkan untuk password konsolnya, kita paste saja, kita paste. Selanjutnya kita ketikkan show running config untuk melihat informasi secara lengkap pada switch S2 ini. Kita enter saja untuk melihat informasi. Oke, kita akan coba verifikasi untuk IP pada switch S2 pada interface VLAN 1. Di sini pada tabel addressing yaitu 172.16.1.125 dengan prefix /26. Di sini kita coba bandingkan. Ini 125 ini juga sudah sesuai. Dan selanjutnya itu untuk prefix /26. Di sini kita coba cek 255.255.25.254 dan ternyata di sini konfigurasi subnet mask kurang tepat ya, yang mana prefix /26 itu sudah saya singgung sebelumnya harus titik 192, akan tetapi di sini titik 224. Oke, nanti akan kita coba perbaiki. Sebelum itu kita coba verifikasi untuk IP gateway 172.16.1.126. Kita coba bandingkan, ini untuk IP gateway sudah sesuai. Oke, kita akan coba perbaiki untuk subnet mask. Sebelumnya kita copy saja ini line ini, komen ini maksud saya. Selanjutnya kita masuk ke config terminal. Nah, kita pilih nih interface mana yang akan kita konfigurasi dalam hal ini, yaitu pada router pada switch S2 dengan interface VLAN 1. Kita ketikkan interface VLAN 1. Setelah itu kita paste saja komen yang sebelumnya kita copy. Nah, di sini kita ubah yang tadinya titik 224 karena prefix /26 kita ubah menjadi 192. Oke. Untuk switch S2 sudah selesai kita konfigurasi. Selanjutnya kita beralih ke device R dan D. Kita akan coba konfigurasi. Selanjutnya kita masuk ke menu IP configuration. Kita coba lihat untuk IP address pada tabel addressing yaitu 172.16.129. Ini sudah sesuai dengan prefix /25. Ini juga sudah sesuai. Untuk IP gateway 172.16.1.254. Ini juga sudah sesuai. Untuk DNS server seperti sebelumnya ya, karena tidak ditentukan jadi kita biarkan saja. Selanjutnya untuk IP versi 6 pada tabel addressing itu 20.8.2.2.8.2.cafe.2.2.22/64. Di sini kita bisa lihat ya, ada konfigurasi IP address versi 6 kurang tepat, yang mana pada IP address device R dan D pada project kita yaitu 2001.2db8.2cafe.2.22. Sedangkan pada tabel addressing yaitu 2001.2db8.2cafe.22.22. Dan ini kurang sesuai. Oke, kita coba perbaiki. Kita tambahkan titik 22. Untuk prefixnya sudah tepat /64. Kita sudah perbaiki. Untuk IP link local address kita coba cek FE80.2.22 sudah betul. Untuk IP gateway juga FE80.2.21 juga sudah betul. Kita beralih ke device switch S3. Seperti sebelumnya, kita masukkan terlebih dahulu konsol password.
kita ketikkan show running config untuk melihat informasi. Oke, kita coba verifikasi untuk IP address yang digunakan pada switch S3 ini. Kita lihat pada tabel addressing pada interface VLAN 1 pada switch S3 ini untuk IP addressnya itu 172.16.1.253 sudah sesuai dengan prefix /25 sudah sesuai juga untuk default gateway 172.16.1.254 ini juga sudah sesuai. Oke, untuk switch S3 tidak ada perubahan karena sudah sesuai. Kita close saja, kita beralih ke router 1. Sebelum kita masuk ke router konfigurasi router 1, di sini kita bisa lihat ya. Kita minimize. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 buah interface terkoneksi ke router 1. Yang pertama itu ada interface gig 0/0, yang kedua ada interface gig 0/1, dan selanjutnya itu ada interface gig 0/2. Oke, kita coba konfigurasi, kita masuk ke CLI, command line interface router 1. Kita masukkan konsol passwordnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita ketikkan show running config seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita coba verifikasi untuk interface G0/0. Kita scroll ke atas dan ini dia ya, gigabit Ethernet 0/0 untuk IP address pada tabel addressing 172.16.1.62. Ini sudah sesuai. Untuk subnet masknya itu dengan prefix /26. Ini juga sudah sesuai. Untuk IP address versi 6 yaitu 2001.db8.cafe.2.21 dengan /64 sudah sesuai. Untuk link lokalnya juga FE80.2.21 ini juga sudah sesuai. Selanjutnya untuk interface G0/1 gigabit Ethernet 0/1 untuk interface G0/1 ini tidak sesuai ya. Di sini pada IP address tabel addressing menggunakan IP address kelas B, sedangkan pada interface gigabit Ethernet 01 ini menggunakan interface atau menggunakan IP kelas C. Ini keliru. Oke, kita akan coba perbaiki. Untuk memperbaikinya kita coba copy saja yang ini. Selanjutnya kita masuk ke interface gigabit. Sebelumnya kita masuk dulu ke config terminal. Setelah itu kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1. Selanjutnya kita paste saja komen yang tadi kita copy dan kita ubah IP address sesuai dengan table addressing. Seperti ini ya. Nah, ini kita sudah mengkonfigurasi untuk interface G0/1 ini. Selanjutnya kita verifikasi untuk interface G0/2 gigabit Ethernet 0/2 untuk IP address 172.16.1.254 sudah sesuai. Dengan prefix /25 1828 sudah sesuai. Untuk IP versi 6, IP addressnya yaitu 2001.db8.2 cafe.2.2.21/64 sudah sesuai. Untuk IP link lokalnya juga FE80.2.21 sudah sesuai. Kemudian kita coba verifikasi untuk apakah router R1 ini sudah terkonfigurasi SSH. Kita coba lihat apakah ada username dan password yang seperti ini ya. Username password SSH 1 dengan password admin 1 PA55. Kita coba cek. Di sini dari mulai atas ini no IP domain lookup, no IP domain name, ini interface.
Ini IP root, IP classes, IP aux, IP VTY, dan N. Kalau kita lihat di sini nggak ada ya, belum terkonfigurasi untuk username SSH-nya. Ternyata kita harus konfigurasi juga untuk username dan password SSH ini. Oke, kita coba konfigurasi. Untuk mengkonfigurasi SSH kita terlebih dahulu masuk ke config terminal. Kita cukup ketikkan saja username dan kita masukkan username yang sudah ditentukan yaitu admin1. Secret, kita masukkan passwordnya yang sudah ditentukan yaitu admin1 PA55. Selanjutnya kita akan coba mengakses SSH router R1 dari device lain. Akan tetapi, jika kita scroll ke atas pada line VTY04 ini, informasi yaitu transport input telnet, bukan SSH. Nah, ini kita perlu konfigurasi lagi. Untuk itu kita konfigurasi, kita ketikkan line VTY04 dan kita copy saja. Kita paste di sini dan kita coba ganti menjadi SSH. Sudah. Sekarang kita coba akses SSH router 1 dari device IT. Oke, kita ke device IT dulu ya. Karena device IT terhubung ke interface G0/0, kita cukup copy saja alamat IP address yang ini ya, yang G0/0. Oke, kita copy saja IP address yang ini. Kita buka device IT. Kita buka command prompt. Sini kita coba ketikkan SSH. Nah, maka akan muncul format seperti ini. Selanjutnya kita ikutin penulisan format seperti ini. Kita masukkan SSH min-l. Username-nya itu seperti yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu admin1. Dan kita masukkan, kita paste IP address. Nah, kita masukkan passwordnya. Untuk passwordnya kita bisa lihat. Kita scroll ke bawah. Admin PA55 kita copy saja. Kita paste di sini. Nah, ini kita sudah berhasil mengakses router R1 menggunakan SSH. Selanjutnya kita akan coba ping router 1 ini. Kita coba keluar terlebih dahulu. Kita ketikkan ping, masukkan IP address routernya. Maka ping berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan coba ping dari device IT ke device marketing. Kita coba ketikkan lagi ping, kita masukkan IP versi 4 device marketing. Untuk pertama kali request mungkin timeout ya, tapi untuk selanjutnya request berjalan dengan baik. Selanjutnya kita coba ping device marketing menggunakan IP versi 6. Kita ketikkan ping, kita copy saja sampai sini. Kita enter, maka ping menggunakan IP versi 6 berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan coba ping dari device IT ke device R dan D menggunakan IP versi 4. Kita ketikkan ping dan masukkan IP versi 4 dari device R dan D. Oke, sama seperti sebelumnya ya. Pertama kali mungkin request timeout, tapi untuk selanjutnya maka request akan berjalan dengan baik.
ping berjalan dengan baik. Selanjutnya kita coba ping device R dan D. R dan D menggunakan IP versi 6. Untuk ping IP versi 6 sudah berjalan dengan baik. Oke, mungkin untuk ping antar device sudah berjalan dengan baik. Di sini bisa dilihat completion 100%. Kita coba cek result untuk memastikan bahwa tidak ada masalah yang belum teratasi. Kita coba cek. Di sini bisa dilihat ya, sudah checklist semua. Baik, mungkin seperti itu ya hasil dari troubleshooting challenge yang sudah dipraktikkan. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.